Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seorang wali kota dilaporkan ke kejaksaan bukan karena proyek, bukan karena anggaran, tetapi karena memasang baliho ucapan ulang tahun untuk Joko Widodo. Mengapa sebuah baliho bisa berujung laporan hukum? Sebelum kita bedah persoalannya, simak dulu cuplikan singkat pernyataan dari aktivis LBH ini. Setelah itu kita akan mengupas mengapa kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang batas antara jabatan publik dan kepentingan pribadi. Silakan menyaksikan. Yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Tentunya kami menghormati prosesnya, kita akan mengikuti dan kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita hormati prosesnya. Oke, cuplikan itu bukan akhir dari cerita, justru disinilah pertanyaan yang lebih besar muncul. Terlepas dari benar atau tidaknya laporan tersebut, ada satu persoalan yang layak dibahas, ya. Kapan sebuah tindakan pejabat masih bisa disebut urusan pribadi dan kapan tindakan itu berubah menjadi urusan publik karena membawa nama pemerintah? Mari kita bahas pelan-pelan. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir, apakah sebuah baliho ucapan ulang tahun memang pantas berujung laporan ke kejaksaan? Disinilah letak persoalan yang sebenarnya. Bukan semata-mata soal ucapan selamat ulang tahun, melainkan tentang siapa yang sedang berbicara. Seorang warga biasa tentu bebas memberikan ucapan kepada siapapun. Tetapi ketika yang melakukannya adalah seorang kepala daerah, setiap tindakan tidak lagi berdiri sebagai tindakan pribadi. Jabatan yang melekat padanya membuat setiap langkah memiliki konsekuensi di ruang publik. Publik tidak sedang mempermasalahkan rasa hormat kepada seorang mantan presiden, ya, Joko Widodo. Yang dipersoalkan adalah penggunaan identitas pemerintah. Ketika sebuah baliho memuat nama atau identitas pemerintah daerah, publik berhak bertanya, apakah ini ekspresi pribadi atau sikap resmi sebuah institusi pemerintahan? Pertanyaan itu bukan bentuk kebencian kepada siapapun. Justru itulah bentuk pengawasan yang menjadi hak masyarakat dalam negara demokrasi. Disinilah muncul kontradiksi yang memancing perhatian. Di satu sisi disebutkan bahwa baliho dibuat menggunakan dana pribadi. Namun di sisi lain baliho tersebut membawa identitas pemerintahan daerah. Loh, bagaimana bisa? Jika memang sepenuhnya merupakan inisiatif pribadi, mengapa nama pemerintah ikut ditampilkan? Sebaliknya, jika identitas pemerintah memang sengaja dicantumkan, apa dasar administratif dan kepentingan publik yang melatar belakanginya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini diminta untuk dijawab melalui proses hukum yang sedang berjalan. Perlu ditegaskan, laporan ke kejaksaan bukan berarti seseorang telah terbukti melanggar hukum, ya. Laporan hanyalah pintu masuk agar aparat penegak hukum memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran. Namun justru karena masih berupa dugaan, ruang diskusi publik menjadi sangat penting. Sebab demokrasi bukan bekerja di ruang sidang, tetapi juga hidup dari keberanian masyarakat untuk mempertanyakan tindakan pejabat publik tersebut. Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah konteks politik yang melingkupinya, ya. Nama Jokowi hingga hari ini masih menjadi pusat berbagai polemik nasional, ya. Luar biasa orang ini. Mulai dari isu yang terus diperdebatkan mengenai ijazahnya hingga berbagai kontroversi lain yang belum benar-benar hilang dari perhatian publik. Akibatnya setiap tindakan pejabat yang menunjukkan kedekatan politik atau simbolik kepada Joko Widodo hampir pasti akan memancing reaksi yang jauh lebih besar dibandingkan jika ditujukan kepada tokoh lain. Ini bukan lagi sekedar soal satu baliho, tetapi soal sensitivitas publik terhadap penggunaan simbol-simbol kekuasaan.
Di titik ini persoalannya berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah seorang pejabat masih dapat memisahkan kepentingan pribadi dari jabatan yang sedang diembannya? Ataukah setiap tindakan yang membawa atribut pemerintah otomatis telah menjadi tindakan institusional yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat? Inilah garis batas yang seringkali mulai kabur dalam praktik pemerintahan. Banyak pejabat merasa dapat bertindak atas nama pribadi, tetapi pada saat yang sama tetap menggunakan fasilitas, atribut, nama, atau kewibawaan institusi yang melekat pada jabatannya. Padahal kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun justru dari kemampuan pejabat menjaga batas itu. Ketika batas tersebut hilang, masyarakat akan mulai mempertanyakan apakah pemerintah sedang bekerja untuk kepentingan publik atau justru sedang membawa institusi negara ke dalam ruang preferensi pribadi. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan hanya soal apa yang boleh dilakukan menurut hukum. Kekuasaan juga menyangkut etika, kepatutan, dan sensitivitas terhadap persepsi publik. Sebab seorang pejabat tidak hanya dituntut bersih dari pelanggaran hukum, tetapi juga dituntut menjaga kepercayaan masyarakat melalui setiap simbol dan tindakan yang ia tampilkan di ruang publik. Karena itu inti persoalan hari ini bukanlah baliho semata ya. Bukan pula soal siapa yang sedang berulang tahun. Ulang tahun Jokowi, selamat. Yang sedang diuji adalah prinsip bahwa institusi pemerintah harus berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat. Bukan menjadi simbol yang dapat digunakan dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan tafsir sebagai keberpihakan. Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab secara terang, jangan heran saudara-saudara jika polemik ini akan terus bergulir. Sebab dalam demokrasi semakin besar kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan membedakan mana urusan pribadi dan mana yang sudah menjadi urusan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya biarlah proses hukum berjalan sesuai mekanismenya. Kita tidak boleh menghakimi sebelum ada kesimpulan dari aparat penegak hukum. Namun satu hal yang tidak boleh berhenti adalah pengawasan publik. Sebab demokrasi yang sehat bukan dibangun oleh pejabat yang anti kritik, melainkan oleh masyarakat yang berani bertanya ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak semestinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah penggunaan identitas pemerintah dalam kasus ini masih bisa dianggap sebagai urusan pribadi atau justru sudah menyangkut kepentingan publik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.